Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Nah, pada episode kali ini saya akan ngebahas mengenai JSX ya. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, JSX itu apa ya? Nah, sebenarnya JSX ini kalau di sini adalah extension dari JavaScript ya. Jadi mengextend fungsi dari JavaScript. Nah, terus ininya apa? Terus hingga apa ya? Apa fungsinya JSX itu? Nah, di sini JSX membuat React ini memungkinkan bisa menuliskan HTML di dalam JavaScript. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini udah sering kita buat, artinya udah dipraktekkan ya. Bagaimana kita memasukkan elemen-elemen HTML di dalam komponen di React. Contohnya itu misalnya di header, ya kan. Nah, sebenarnya dengan kita menuliskan elemen HTML di sini, ini adalah JSX gitu. Jadi ini yang membuat JSX memungkinkan menulis HTML dalam JavaScript ya. Oke, nah di sini akan saya contohkan komponen baru ya. Saya akan membuat komponen JSX.js ya. Ini yang fungsional saya delete dulu. Yang main komponen juga saya delete. Ini juga deh sekalian. Oke, nah di app.js ini kan saya hapus ya. Nah, selanjutnya di sini akan saya buat komponen JS contohnya ya, contohnya. Nah, seperti biasa di sini akan saya kasih A1. Ini adalah komponen JSX. Terus di sini ini adalah komponen JSX. Nah, seperti biasa, saya import di sini komponen JSX ya. Lalu saya tampilkan di sini. Oke. Apa yang terjadi? Ini adalah komponen JSX seperti biasa ya, nggak ada bedanya. Nah, misalnya ini saya akan coba membuat komponen tanpa JSX. Nah, nanti ini saya komen dulu. Kalau misalnya kita membuat komponen tanpa JSX, jadi itu bentuknya seperti ini. Kita return, terus kita panggil react.create element, ya kan? Create elemen apa? Create elemen div, ya. Di sini konfigurasinya ya, konfigurasi ini saya nulkan dulu, nanti akan kita coba explore. Nah, di sini adalah body-nya atau children-nya. Children-nya misalnya di sini akan saya kasih contoh. Ini ya. Nah, H1 komponen JSX. Saya save, apa yang terjadi? Nah, malah seperti ini ya kan. Jadi untuk children itu dia hanya nge-parsing ya, hanya langsung ditampilkan gitu, tidak di-parsing tag-nya nih. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa menulis complete struktur HTML-nya? Nah, di sini di bagian yang ketiga ini kita bikin lagi komponen react.create element. Ini adalah H1. Saya nulkan dulu. Yang ketiga bodinya adalah komponen JSX. Dalam bentuk string ya. Ini saya bikin ini dulu supaya lebih rapi. A1 0 create komponen. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sama kan? Ini ada H1. Nah, di sini juga akan saya coba lagi buat komponen P-nya. Maka tinggal diisi lagi aja. Bagian P. Ini adalah komponen JSX. Ya. Oke, jadi misalnya mau menambahkan children di div ini, ya tinggal ditambahin aja di parameter ketiga dan selanjutnya ketiga, keempat, kelima, dan lain-lain. Tapi kalau mau bikin children lagi, misalnya ada div di dalam div, berarti
Contohnya di sini nih, akan saya coba ada div di sini. Nah, dari div ini akan ada paragraf, ya kan? React dot create element, create-nya adalah p, ininya 0 dulu, terus body-nya atau children-nya adalah ini. Apa yang akan terjadi? Sama sih, nggak ada bedanya. Tapi di sini kita kasih div ya. Nah, inilah sintaks yang kita tidak memakai JSX itu ya. Jadi kalau misalnya tanpa JSX ya kita bikin elemen HTML seperti ini. Akan tetapi kalau misalnya kita pakai JSX, nah ini akan tidak diperlukan, bentuknya lebih mudah. Nah terus kalau dari sini JSX-nya dari mana? Nah sebenarnya saat kita mengimport React ini mengextend si JavaScript-nya. Jadi ketika import ini otomatis kita bisa menuliskan JSX di sini. Seperti itu. Nah, oh ya tadi ada yang terlupa ya. Kalau misalnya kita create elemen, ini adalah konfigurasinya. Nah, di sini itu kita bisa nuliskan seperti ID. Misalnya ID-nya itu elemen elemen main. Terus kelasnya juga kan misalnya kelas apa? Teks lah atau title. Saya save. Nah, di sini nanti ada elemen main sama kelas ya. Jadi untuk konfigurasinya tuh itu tadi fungsinya adalah kita menambahkan seperti props-nya ya. Akan tetapi kalau kita lihat di sini akan ada error. Class. Did you mean class name? Nah, jadi untuk JSX beberapa props yang beberapa properti dari tag HTML tuh mengalami sedikit perubahan. Contohnya biar lebih mudah saya akan pakai JSX. Nah, contohnya itu seperti kelas. Kalau misalnya kita menambahkan kelas di sini, itu bukan kelas tapi class name. Selanjutnya ini bisa kita tuliskan seperti biasa, mau misalnya class name text SM misalnya kan biasanya gitu. Kalau ID juga sama, ID itu tidak ada perubahan. Nah, terus beberapa yang mengalami perubahan juga contohnya adalah for ya. For itu biasanya ada di label. Nah biasanya kan kalau di HTML biasa itu for ya kan. Nah ini kalau di sini HTML4 ya kan. Nah kenapa sebenarnya ini ada yang berganti? Contohnya gini, contohnya kan kemarin kita udah sempat menyinggung nggak ada kelas komponen. Nah keyword kelas di sini misalnya kita ganti kelas itu nggak bisa digunakan karena itu setara dengan membuat kelas komponen teman-teman. Kalau di sini kan artinya kelas CSS ya. Nah jadi beberapa mengalami perubahan. Kalau di sini for juga kan, for itu kalau di JavaScript itu ada looping ya kan. Makanya di sini di for. Nah, perubahan lain juga contohnya itu misalnya on click ya. Jadi pakai camel case. Misalnya di sini kita mau on click ya. Nah, on click baru kita bikin fungsi console.log JSX ya. Nah, jadi biasanya kan kalau on click itu di HTML biasa ya nggak camel case ya. Kalau di sini beberapa props yang terdiri dari dua kata dijadikan camel case dan disatuin. Saya coba. Tak. Nah ada nih, ya kan? Oke, nah mungkin itulah tentang JSX ya, yang memungkinkan kita membuat HTML dengan mudah di JavaScript dan mengextend JavaScript itu sehingga bisa menampilkan UI melalui JavaScript. Oke, mungkin itu aja dulu sekilas tentang JSX. Terima kasih semuanya, selamat menyaksikan dan juga semoga bermanfaat. Ciao.